Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi konstruktivisme dan rekonstruktivisme. Apa saja yang akan kita pelajari pada bahasan ini? Yang pertama, aliran filsafat pendidikan konstruktivisme. Kemudian di sana juga pengaruhnya di bidang pendidikan, serta aliran filsafat pendidikan rekonstruktivisme dan pengaruhnya di bidang pendidikan. Baiklah, untuk yang pertama yang kita pelajari adalah pengertian. Jadi pengertian dari konstruktivisme itu sendiri, yang mana merupakan salah satu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi bentuk manusia itu sendiri. Jadi manusia mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Suatu pengetahuan dianggap benar apabila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang ke yang lainnya, tetapi harus diinterpretasikan dirinya masing-masing. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi merupakan sesuatu proses yang harus berkembang. Bagaimana cara rekonstruktivisme itu? Menurut J. Piaget, psikolog pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar, teori pengetahuan Piaget itu menyatakan bahwa pengetahuan itu adalah suatu adaptasi kognitif. Kemudian Giambattista Vico, orang pertama yang mempunyai gagasan terkait konstruktivisme ini, menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Di sini juga menyatakan bahwa mengetahui itu berarti mengetahui bagaimana sesuatu itu terjadi, ya. Kemudian menurut Giambattista Vico, pengetahuan itu lebih menekankan pada struktur konsep yang dibentuk. Pengaruh konstruktivisme dalam pendidikan ini banyak sekali. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik secara aktif. Kemudian tekanan dalam proses pembelajaran ini terletak pada peserta didik itu sendiri, dan mengajar dapat membantu peserta didik dalam proses belajarnya. Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses, bukan hasil. Kurikulum menekankan partisipasi peserta didik dan guru sebagai fasilitator. Dan di sini dikenal kurikulum KTSP, ya. Berarti yang mana kewenangan kepala sekolah dan guru untuk menyusun kurikulum pembelajarannya sendiri yang akan dijalani. Hal ini sesuai dengan filsafat pendidikan konstruktivisme. Selanjutnya adalah implementasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Di sini dalam pembelajaran peserta didik aktif mengembangkan pengetahuannya, ya. Kemudian peserta didik bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh dalam proses belajar. Belajar diarahkan pada experimental learning, yang mana adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium dengan diskusi dan kemudian dijadikan ide dalam pengembangan konsep baru. Pembelajaran yang diutamakan adalah pembelajaran yang nyata dan relevan, mengutamakan proses, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial dan dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Bagaimana ciri pembelajaran menurut konstruktivisme? Di sini tujuan pembelajaran ditekankan pada belajar bagaimana kita belajar. Pengetahuan adalah non-objektif, ya, berarti selalu berubah, dan belajar itu adalah menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret. Kemudian adanya aktivitas kolaboratif, refleksi, dan interpretasi masing-masing individu. Kemudian pembelajar ini memiliki pemahaman tergantung pada pengalaman dan persepsi dari interpretasinya, sehingga hasilnya individualistik, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya.
Penataan lingkungan belajar tidak teratur dan bebas. Kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan dan kontrol belajar dipegang si pelajar itu sendiri. Strategi pembelajarannya diarahkan untuk menyesuaikan pandangan pembelajaran. Pembelajaran menekankan pada proses dan evaluasi menekankan pada makna. Selanjutnya rekonstruktivisme itu berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Untuk filsafat pendidikan di sini, aliran rekonstruktivisme merupakan suatu aliran yang berusaha untuk merombak atau menyusun kembali tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Rekonstruktivisme di sini merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme, di mana pendidikan ini agar lebih berstandar, maka harus dilakukan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial. Masyarakat yang memiliki perkembangan teknologi yang cepat memerlukan rekonstruksi masyarakat dan pembentukan atau perubahan tata dunia yang baru. Pandangan ontologi rekonstruktivisme seperti apa? Rekonstruktivisme memandang bahwa realita itu bersifat universal. Realita itu ada di mana-mana dan sama di setiap tempat. Untuk mengerti realita tersebut, kita tidak harus hanya melihat sesuatu yang konkret, tetapi juga sesuatu yang khusus, karena realita yang kita ketahui dan kita hadapi tidak terlepas dari suatu sistem. Rekonstruktivisme berpendirian bahwa alam nyata ini mengandung dua macam hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Hakikat materi dan rohani memiliki ciri yang bebas dan berdiri sendiri. Selanjutnya, pandangan epistemologi rekonstruktivisme itu apa? Ini merujuk pada pendapat aliran pragmatisme dan perennialisme. Rekonstruktivisme berpendapat untuk memahami realita memerlukan suatu asas tahu, di mana manusia itu tidak mungkin memahami realita tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita, terlebih dahulu melalui penemuan ilmu pengetahuan. Nah, menurut rekonstruktivisme ini, indera dan rasio sama-sama berfungsi untuk membentuk pengetahuan, dan akal dibawa oleh panca indera menjadi pengetahuan yang sesungguhnya. Untuk pandangan aksiologi rekonstruktivisme itu bisa memandang masalah ini berdasarkan asas supernatural, yaitu menerima nilai natural yang universal, abadi, dan berdasarkan prinsip nilai teologinya. Rekonstruktivisme di dalam pendidikan, aliran rekonstruktivisme ini berkeyakinan bahwa tugas menyelamatkan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Kemudian persepsi bahwa masa depan suatu bangsa itu merupakan suatu dunia yang diatur, dipilih oleh rakyat secara demokratis, dan bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu saja. Aliran rekonstruktivisme ini juga mengemukakan bahwa sekolah akan betul-betul berperan apabila sekolah menjadi pusat pembangunan masyarakat baru secara keseluruhan dan kesukuan. Sekolah harus bersatu dengan kekuatan buruh progresif, wanita, para petani, dan kelompok minoritas untuk mengadakan perubahan yang diperlukan. Teori pendidikan rekonstruktivisme di sini, dari tujuan pendidikan, sekolah rekonstruktivisme itu berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk metode pendidikan, sekolah dapat menggunakan metode pemecahan masalah, analisis kebutuhan, dan penyusunan program aksi perbaikan masyarakat. Kurikulum berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang atau masa depan. Pelajar sebagai generasi muda yang sedang tumbuh menjadi manusia pembangun masyarakat masa depan. Untuk pengajar sendiri,
membuat para peserta didik yang menyadari masalah yang dihadapi dan membantu peserta didik menggali masalah tersebut sehingga peserta didik merasa terikat untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk teori pendidikan rekonstruktivisme menurut Bramel, di sini pendidikan itu harus dilaksanakan secara dini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai dasar budaya dan selaras dengan mendasari kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat modern. Masyarakat ini yang baru itu harus berada dalam kehidupan demokrasi yang sejati, di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. Anak sekolah dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Untuk guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana dengan memperhatikan prosedur yang demokratis. Menurut Bramel juga cara dan tujuan pendidikan harus diubah, ya, diubah kembali keseluruhan dengan tujuan untuk menentukan kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dan untuk menyetujui kebutuhan dengan sains sosial yang mendorong manusia untuk menemukan nilai di mana manusia percaya atau tidak bahwa nilai itu bersifat universal. Meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pembelajaran, metode, struktur administratif, dan cara bagaimana guru itu dilatih. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.